Siapa di sini sekolahnya yang udah punya komputer? Coba tunjuk tangan. Kalau misalnya gua tanya itu sekarang mungkin pada aneh gitu ya. Saya rata-rata sekolah di Indonesia udah pada punya komputer di zaman sekarang. Tapi zaman-zaman gua dulu waktu gua SD tahun 2005 itu masih belum merata banget perangkat lunak seperti itu ya. Ya kalau misalnya SD gua masih belum punya. Tapi SMP, nah sekolah gua tuh udah punya lab komputer sendiri, cuma dipakai seminggu sekali dan gue dulu tuh masih bingung itu belajar apaan ya. Microsoft Word, dan gue yakin itu Wordnya juga masih crack anjir. Terus habis itu SMA, akhirnya gue sering banget pakai seminggu bisa 2 sampai 3 kali karena gue juga ikut ekskul IT. Gue kebetulan juga sohipan sama guru TK-nya sampai gue diajakin buat bikin film dokumenter. Gue kadang install beberapa game-game yang dia nggak tahu gitu ya. Terus kemudian waktu kuliah komputer bejibun. Cuman karena datanya ada laptop, jadi gue nggak banyak pakai komputer lab dari jurusan. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omri. Dan di video Ngopi kesempatan ini kita bakal ngomongin soal another liga korupsi Indonesia. Yang ternyata per minggu ini ada 2 kasus korupsi yang rame banget diomongin sama orang-orang. Yang pertama korupsi sawit, yang kedua korupsi pengadaan laptop dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, di video ini gue bakal lebih fokus buat ngomongin soal korupsi pengadaan laptop. Karena apa? Karena ada 2 hal yang menurut gue menarik banget untuk dibahas. Yang pertama, kasus korupsi ini ternyata rame banget diberitain sama media massa luar negeri. Alasannya apa Bang Ray? Alasannya nanti gue kasih tahu. Yang kedua, kasus korupsi ini itu selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi sama Tom Lembong. Ya buat lo semua yang nggak tahu Tom Lembong itu kenapa, jadi beliau itu mantan menteri ya. Terus habis itu kena dugaan kasus korupsi yang langsung dijadiin tersangka. Terus orang-orang ikutin kan follow up beritanya sampai bertanya-tanya kenapa pada akhirnya ditangkap padahal kasus korupsinya itu nggak menguntungkan dirinya sendiri tapi pihak lain. Kalau misalnya dengan logika seperti itu ada dan bisa ditetapkan sebagai kasus korupsi, kita semua yang notabene bayar terus habis menguntungkan orang lain itu bisa juga kena tindak pidana korupsi. Iya sih. Nah oke, jadi sebelum kita bahas ini, gue bakal kasih tahu dulu kenapa ini disebut sebagai tindak pidana korupsi. Kenapa ada dugaan korupsi Chromebook senilai 10 triliun. Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan beberapa berita yang gue baca gitu ya, video Ngopi ini berdasarkan hasil review gue terhadap beberapa artikel-artikel di internet. Pertama kali gue mutusin ini gue jadiin bahasan video Ngopi itu karena ada postingan dari Hujatan Teknologi Indonesia yang dibuat sama Sofana S. Yang dimana dia nge-share berita dengan judul Google Indonesia Tangle Up in $600 million Chromebook Corruption Probe. Terus kemudian gue baca di website aslinya. Terus gue cari tahu juga gitu keberlangsungan atau keberlanjutan informasi korupsinya di Prupa Data. Terus di Logos ID juga gue nyari tahu ya dugaan korupsinya. Terus ada beberapa informasi menarik di sini dari Tempo. Terus gue baca kan fakta-fakta pengusutan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun. Terus media massa internasional juga ya dari CN dari Cina, Indonesian scrutinize Chromebook procurement as Google Major appears before prosecution. Dan gue nonton juga beberapa klip wawancara atau press release dari Kejaksaan Agung. Dan yang terakhir itu berita dari Merah Putih dengan judul Jaksa akui Tom Lembong tapi tidak terima untung kasus impor gula tapi memperkaya orang lain. Nah ini kasus korupsi tentang apa Bang Ray? Tentang pengadaan laptop Chromebook hampir senilai 9,9 triliun. Kenapa ini bisa jadi kasus korupsi? Karena pengadaan laptop Chromebook ini itu harusnya nggak ada katanya. Jadi waktu diputuskan untuk bisa menunjang bagaimana pendidikan di Indonesia, awal itu pakai operating system Windows, cuman entah kenapa dirubah menjadi Chromebook. Terus diadain uji coba kan 1000 unit, tapi nggak optimal hasilnya. Entah kenapa meskipun udah dicoba gitu ya, terus habis itu nggak optimal, tetap aja diadain Chromebooknya. Makanya dari situ Kejagung ngelihat kalau di sini mungkin ada tindak pidana korupsi. Berdasarkan berita langsung dari Tempo, ini dikasih tahu kalau misalnya tim teknis bahkan merekomendasikan Windows namun diganti. Jadi menurut Harley, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan lantaran pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan unit Chromebook oleh Pustekom, Kemendikbudristek, dan hasilnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa itu berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu masih belum sama. Dia juga mengungkapkan bahwa pada awalnya tim teknis telah merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows, namun Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome yang dibuat oleh Google. Saat ini penyidik pun masih mendalami siapa sosok yang mengorkestrasi pemufakatan jahat pengadaan Chromebook tersebut. Setelah ditelah dan dilakukan penyidikan, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga ditingkatkan ke penyidikan, kata dia. Udah ada 28 saksi dan per tanggal 17 Juli 2026, Kejagung udah menetapkan
4 tersangka korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek. Oke, duduk perkaranya melakukan pengadaan, terus habis pengadaan diarahkan ke produk Chromebook. Banyak guru dan siswa penerima penggunaan tidak bisa menggunakan Chrome OS secara optimal. Terus kemudian dinilai merugikan negara 9,98 triliun. Yang pertama itu juristen, staf khususnya. Yang kedua Ibrahim Arif, konsultannya. Yang ketiga Bu Sri Wahyuningsi, direktur SD-nya. Dan yang keempat Mul Yatsyah, direktur SMP. Lu bisa lihat nih apa aja yang mereka lakuin sampai pada akhirnya dijadikan tersangka. Oke, kayak misalkan yang merencanakan ternyata juristen. Terus ternyata yang mengarahkan tim teknis itu Om Ibrahim. Terus yang meminta tim teknis menyelesaikan kajian pengadaan itu Bu Sri Wahyuningsi. Dan yang membuat petunjuk teknis yang mengarahkan pada penggunaan Chrome OS itu Mulyat Syah. Kenapa pada akhirnya ini berita rame banget di media massa luar negeri? Karena ketika diperiksa ya 28 saksi, salah satunya itu termasuk pegawai dari Google Indonesia. Dibuat langsung ya dari berita internasional ya, dari English News CN. Indonesian scrutinize Chromebook procurement as Google manager appears before prosecutors. Jadi ini berita tanggal 2 Juli. Google Indonesia executive was present at the Attorney General Office atau AGO in South Jakarta on Wednesday in connection with the corruption investigation into the procurement of Chromebooks laptops by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology from 2019 to 2022. Jadi intinya orang-orang Google dipanggil sama Kejaksaan Agung kayak gitu buat dugaan kasus korupsi yang menyangkut Chromebook. Kenapa rame banget bang di luar negeri? Ya karena basically kalau misalnya ada perusahaan swasta yang terkait atau terjangkit kasus korupsi di suatu negara itu langsung rame karena integritasnya dipertanyakan. Nah gitu, lagi-lagi Indonesia terkenal gitu dengan korupsinya. Nah pertama kali gua baca berita internasional itu sebenarnya dari yang di-share sama Sofana S ya, Hujatan Teknologi Indonesia, dari grup tersebut. Terus kemudian gua cek beritanya ya, berita aslinya dari web The Register. Tapi di sini nggak dijelasin lebih detail kalau misalkan ada saksi dari Google Indonesia. Cuman ketika gue cari tahu ada ternyata saksi dari Google gitu yang emang langsung diperiksa sama Kejaksaan Agung. Cuman yang dijadikan tersangka itu udah ditetapkan 4 orang dari Kemendikbudristek ya. Staf khususnya, konsultan, direktur SD dan juga direktur SMP-nya. Setelah ada informasi penetapan 4 tersangka korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek ini, orang-orang langsung berdiskusi di media massa kayak mempertanyakan kenapa Pak Nadiem Makarim sebagai mantan Kemendikbudristek juga kagak bertanggung jawab. Karena kalau misalnya kita geser dikit ke kasus dugaan korupsi yang sama gitu ya, kayak misalkan impor gula yang dilakuin sama Tom Lembong yang cuma dikasih izin doang, itu bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ini yang ruginya udah sampai 9 triliunan, Pak Nadiem Makarim masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Orang-orang mempertanyakan itu, kenapa akhirnya bisa terjadi. Nah gue penasaran sama doxly-nya dan akhirnya gue temukan salah satu press release langsung dari Kejaksaan Agung lewat Kompas TV gitu ya, dimana mereka mengungkapkan alasan kenapa belum menetapkan Pak Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi. Yang mana jawabannya mereka itu justru makin membuat orang-orang di kolom komentar bertanya-tanya lah. Terus gimana Pak? Apa yang membedakan gitu loh katanya. Kita lihat bareng-bareng ya, biar nggak bingung. Perkembangan yang dapat disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan, terima kasih. Jika rekan-rekan media masih ingin mendapatkan informasi lanjutan, barangkali ada pertanyaan. Nih, 2 pertanyaan. Silakan. Semangat banget lagi Mas. Pertama kepada Pak Dirjen itu kan, tadi kan di penjelasannya itu kan disebutkan bahwa perencanaan untuk pengadaan TIK dengan alat Chromebook berbasis Chromebook ini kan sudah dilakukan bahkan sebelum MAM menjabat sebagai menteri bersama-sama dengan Ibang. Dan tadi kan juga disebutkan beberapa kali penegasannya bahwa MAM ini kokoh untuk pengadaan TIK berbasis Chromebook gitu. Tapi kan tadi berdasarkan rilis yang disampaikan, kita tahu bahwa MAM ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan tadi kita tahu juga bahwa MAM itu menjalani pemeriksaan dan pulang langsung. Lalu perannya ini seperti apa? Karena kalau dari penjelasan Pak Dirjen tadi kan itu sebenarnya cukup krusial gitu peran MAM. Kedua, ya yang pertama pertanyaannya itu kenapa Pak Nadiem Makarim nggak dijadiin tersangka padahal perannya krusial gitu sebenarnya. Karena kalau misalnya dibandingin sama jawaban yang dikasih sama Pak Kejaksaan Agung sebelumnya itu, beliau bahkan udah setuju sama pengadaan Chromebook bahkan sebelum beliau menjabat kayak gitu intinya. Tadi kan disebutkan pengadaan yang pertama gitu. Apakah ada alasan khusus kenapa MAM kekeh gitu pakai Chromebook? Apakah dia mendapatkan keuntungan ataupun ada keuntungan tertentu misalkan dari pihak Google
Yang kedua, kenapa kekeh banget? Udah ada belum jawabannya gitu dari Pak Nadiem? Menjabat dalam bentuk investasi dari Google kepada Gojek atau Goto yang sekarang itu atau seperti apa atau kepada NAM sendiri. Ya. Semangatnya luar biasa. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Dir. Pertanyaannya Pak panjang Direktur ya. ya yang jawab. Yang semangat. Ya. Nah ini menarik, jawaban Pak Direktur makin menarik lagi, ngebuat orang-orang langsung ngebandingin sama apa yang terjadi dengan Pak Tom Lembong coba. Teman-teman wartawan, ini perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang kita, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 dan dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Nah, premis ini langsung mengingatkan beberapa reporter sama apa yang terjadi dengan Tom Lembong. Nggak harus lu yang dapat keuntungan kayak katanya. Ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan, ya. Ketika dia menguntungkan orang lain Pihak atau lain, korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini. Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Nah ya, jadi ya gara-gara ada gitu penjelasan kayak gini, berarti harusnya positif Pak Nadiem Makarim bisa gitu. Cuman masih dipertanyakan sama reporter. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Ya, kami sedang masuk ke sana. Ya, nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan. Ya. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah Masih nyari bukti guys. Buat Pak Nadiem Makarim apakah statusnya bisa dijalankan tersangka atau kagak kayak gitu katanya. khawatir. Beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani. Tapi ini bakal jadi yang ditunggu-tunggu banget sih. Soalnya ini bakal langsung jadi perbandingan kan. Tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Baik, saya kira jelas. Silakan. Ada yang nanya lagi. Bapak, kalau dari Kompas masih soal kenapa NAM tidak menjadi tersangka. Ini kan kalau kita berkaca dari kasusnya Tom Lembong. Nah. Nah nih. Ini kan tidak satu, dia tidak mendapatkan keuangan, keuntungan, dan juga dia mungkin tidak ada dalam tanda kutip mens rea ya, tapi kan di dalam dakwaannya kan dia memberikan keuntungan, menyebabkan keuntungan untuk pihak-pihak. Di dalam kasus ini kan sudah disebutkan kalau NAM satu dia memaksakan ada produk, kedua dia sudah menguntungkan memberikan satu jalan lah kepada si PT Bhinneka itu sebagai ini premis korupsi udah hampir sama gitu, bahkan sama dengan apa yang dilakukan sama Pak Tom Lembong gitu. Meskipun dia nggak dapat untung, tapi perizinannya dimuluskan dan diarahkan gitu katanya. Gua nggak tahu juga sih Pak Tom Lembong kayak gimana. Ini alasannya apakah dua hal itu tidak menjadi hal yang cukup dari penyidik untuk tetap menetapkan NAM sebagai Takutnya tersangka cuman Iya. syarat politik doang. Pertanyaan Oke, aja. jadi ini jawabannya bagus banget. Oke, gue stop di sini biar lu semua nonton langsung gitu ya dari Kompas TV. Jawaban dari Kejaksaan Agung kayak gimana. Intinya itu aja informasi yang bisa gue sampaikan mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ada di lingkungan Kemendikbudristek. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum mengakhiri video ini gue sempat nanya sebenarnya kenapa sih orang-orang pada ngebet banget ngebanding ini dengan kasus Tom Lembong. Ternyata jawaban ChatGPT itu lucu banget karena ada motif dugaan politik. Pak Nadiem belum banyak kritik soal politik, sementara Tom Lembong banyak yang menyebut perbuatan politik. Lembong diketahui kritikus pemerintahan dan mendukung Anies Baswedan. Anjir. Sedih banget ya, soalnya korupsi tentang pendidikan coy.
mana anggaran sempat dipangkas lagi ya, terus habis itu ada korupsi juga gitu. Cuman ini korupsinya waktu zamannya Pak Jokowi ya, jadi sekali lagi gimana komentar kalian, tulis ya di kolom komentar, gue pengen tahu, siapa tahu ada informasi menarik yang gue lewatkan yang lu semua tahu. Itu jadi gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi next video ngopi, bye bye.